Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Araf dengan NIM C1C0231128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pengetahuan tentang sistem keuangan syariah pada mata kuliah akuntansi syariah. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita memasuki pembacaan materi. Untuk materi yang pertama, yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Konsep memelihara harta kekayaan dalam Islam merupakan bagian integral dari maqasid syariah, yaitu menjaga harta atau hifzal mal agar tetap bermanfaat, tidak hilang, dan tidak disalahgunakan. Islam menempatkan harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepemilikan mutlak manusia. Islam mengajarkan bahwa kepemilikan harta memiliki 3 angkatan. Yang pertama, Allah sebagai pemilik mutlak. Yang kedua, kepemilikan bersama manusia yang menuntut adanya peredaran harta melalui zakat dan sedekah. Dan yang ketiga, kepemilikan pribadi yang tetap dibatasi oleh aturan syariah. Selanjutnya, perolehan harta dalam syariah. Perolehan harta dilakukan dengan cara usaha atau amal atau mata pencaharian maliyah yang halal dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk usaha atau cara memperoleh kekayaan atau harta dalam perspektif Islam ada 2 bentuk, yaitu yang pertama, memperoleh kekayaan secara langsung sebelum dimiliki oleh orang lain. Contohnya, yaitu menggarap tanah yang mati yang belum dimiliki, atau yang biasa dikenal dengan ihya al-mawad. Adapun bentuk yang kedua yaitu memperoleh harta yang telah dimiliki oleh orang lain atau seseorang melalui transaksi. Jenisnya ada 2, yaitu ijabari dan ikhtiari. Selanjutnya, penggunaan harta dalam syariah. Penggunaan atau pengelolaan kekayaan secara Islami meliputi beberapa. Yang pertama, penciptaan kekayaan. Artinya, menciptakan kekayaan yang dilakukan melalui usaha atau bisnis. Yang kedua, yaitu peningkatan atau perbaikan kekayaan. Artinya, meningkatkan jumlah pengembalian dari capital gain dan pendapatan termasuk melalui penggunaan leverage atau utang. Kemudian ada perlindungan kekayaan, maksudnya melindungi kekayaan melalui manajemen risiko dan asuransi. Dan yang terakhir ada distribusi kekayaan, mendistribusikan kekayaan melalui zakat dan farqid atau warisan. Yang pertama yaitu akad. Akad merupakan fondasi utama dalam seluruh transaksi muamalah. Rukun akad terdiri dari 4 unsur pokok. Yang pertama yaitu para pihak yang berakad atau al-aqidan. Yang kedua, pernyataan kehendak atau kesepakatan melalui ijab dan qabul atau sighat al-aqd. Yang ketiga, objek akad atau mahal al-akad. Dan yang terakhir, tujuan akad, maudhu al-akad. Lalu, akad juga memiliki beberapa syarat. Yang dimana pertama, yaitu syarat terbentuknya akad atau syurut al-inqad. Syarat yang kedua, syarat keabasan atau syurut as-sinnah. Yang ketiga, syarat berlakunya akibat hukum, syurut an-nafaz, dan syarat terakhir yaitu syarat mengikatnya akad atau syurut al-luzum. Kemudian kontrak. Kontrak dalam perspektif syariah adalah ikatan hukum yang mengatur hubungan antara 2 pihak atau lebih, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, namun berbeda dengan kontrak konvensional karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seiring dengan perkembangannya ekonomi modern, kontrak dalam syariah dikembangkan menjadi 3 model utama. Yang pertama yaitu kontrak tunggal atau basid. Yang kedua, kontrak berganda atau uqud mujtami'ah. Dan yang ketiga, kontrak berbilang atau uqud muta'abidah. Selanjutnya, transaksi. Transaksi atau al-muamalat merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sumber hukum transaksi syariah berasal dari Al-Quran, Sunnah, serta ijtihad ulama melalui instrumen seperti ijma, qiyas, maslahah mursalah, urf, istihab, dan sad al-dari'ah. Selain itu, terdapat kaidah fikih yang berfungsi sebagai pedoman umum dalam menghadapi persoalan baru yang muncul seiring berkembangnya zaman. Kemudian, adapun transaksi-transaksi yang dilarang. Yang pertama, transaksi yang haram zatnya, yaitu transaksi yang objeknya
diharamkan oleh syariat seperti jual beli minuman keras, daging babi, atau barang-barang lain yang secara tegas dilarang. Yang kedua, transaksi yang haram selain zatnya, yaitu transaksi yang pada dasarnya objeknya halal, tetapi cara memperolehnya bertentangan dengan prinsip muamalah. Bentuknya antara lain seperti penipuan, ketidakjelasan, rekayasa pasar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada transaksi yang tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Artinya, transaksi yang tidak memenuhi syarat ridho dan kejelasan akad. Contohnya adalah transaksi muatah yang dilakukan tanpa ijab kabul yang jelas, sehingga kerelaan kedua belah pihak tidak dapat dipastikan. Selanjutnya ada riba dan jenisnya. Riba dalam perspektif fikih dan Al-Quran adalah praktik ekonomi yang secara tegas diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan bertentangan dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam. Jenis-jenis riba yang dijelaskan dalam fikih ada 4. Yang pertama, riba fadl atau tambahan yang disyaratkan dalam pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda. Jenis yang kedua, riba nasi'ah, yaitu tambahan yang diberikan karena penundaan pembayaran utang. Jenis yang ketiga, riba yad, yaitu jual beli atau tukar-menukar yang dilakukan tanpa adanya serah terima barang secara langsung. Dan jenis yang terakhir yaitu riba qard, artinya tambahan atau keuntungan yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Selanjutnya, prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas keuangan harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba atau bunga, gharar, ketidakjelasan, maisir, judi, penipuan, ikhtikar atau penimbungan, dan segala bentuk kebatilan. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam praktiknya, prinsip keuangan syariah diwujudkan melalui beberapa akad seperti mudharabah bagi hasil, murabahah jual beli dengan margin keuntungan, ijarah sewa, wakalah perwakilan, dan istihna atau pemesanan barang. Selanjutnya, jenis instrumen keuangan syariah. Dalam akuntansi syariah terdapat 4 jenis instrumen keuangan. Yang pertama, kontrak berbasis ekuitas. Artinya, kontrak keuangan yang melibatkan pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, ada kategori kontrak berbasis penjualan. Hal ini merujuk pada jenis-jenis kontrak keuangan di mana transaksi dasarnya adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, ada kategori instrumen berbasis utang. Hal ini merujuk pada jenis-jenis instrumen keuangan di mana terdapat keterlibatan utang atau pinjaman antara pihak-pihak yang terlibat. Dan jenis yang terakhir ada kategori kontrak berbasis amal. Hal ini merujuk pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan pada pengelolaan dan distribusi kekayaan dengan tujuan amal dan kemanusiaan. Baik, dari penjelasan tadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa sistem keuangan syariah dibangun atas dasar prinsip Islam yang menempatkan harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam muamalah, akad, kontrak, dan transaksi menjadi fondasi utama. Ada pula transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu transaksi yang haram zatnya seperti jual beli barang haram, transaksi yang haram selain zatnya seperti penipuan, serta transaksi yang tidak sah atau tidak lengkap akadnya seperti muatah tanpa ijab kabul yang jelas atau munjis yang digantungkan pada syarat tertentu. Riba menjadi salah satu larangan paling tegas dalam Islam. Kemudian prinsip keuangan syariah menekankan kebebasan dari riba, gharar, maisir, penipuan, dan kebatilan. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.